Dawam marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Jahi Rasulillah nas'alhu husnul hitam, Muhammadun nurullah mahautu kulla dhalam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hafiz hadir dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita, yaitu Serambi Islami edisi Ramadan. Dan tentunya seperti biasa kita akan membahas tema yaitu Ramadan bulan Taubat. Dan kali ini tentunya bersama jamaah dari Majelis Taklim Wafis Al-Amin Center Bekasi, pimpinan Ustazah Hajah Uswatun Hasanah SPDI. Dan tentunya bersama Ustaz Mahfuzul Khuluqi. Ustaz, gak berasa alhamdulillah kita dari bulan Rajab udah doa tuh ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Semoga Rajab, Sya'ban diberkahi dan berjumpa di bulan suci Ramadan, dan akhirnya bisa berjumpa nih Ustaz. Tur Majelis Hukama Muslim Cabang Indonesia. Beliau adalah Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi, MA. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi sehat ya. Alhamdulillah. Ketemu lagi di bulan Ramadan. Masya Allah. Semoga puasa tahun ini harus lebih baik karena kita nggak tahu apakah puasa yang akan datang kita bisa berjumpa lagi gitu kayak. Ya. Nah baik, nanti kita bahas silakan. Alhamdulillah. Nah, buat pemirsa, kita udah ada narasumber nih yang pastinya kita harus banyak tanya dan kita harus dapatkan informasi jelas tentang tema kita yaitu Ramadan bulan Tobat. Apa yang dikatakan Ramadan bulan Tobat itu seperti apa? Langsung saja kita silakan kepada narasumber kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa TVRI ini manapun berada dan ibu yang ada di studio, pagi ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat penting sekali dan relevan dengan bulan Ramadan saat kita berada saat ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Iya benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Salam. Ya sehat ya. Silahkan duduk Ustaz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu nih sama Ustaz, dan saya udah lama juga belum main lagi dan belum mampir ke Pak Ustaz. Selalu terbuka.
untuk besar hati. Waktu itu saya datang dikunci. Masih gerbangnya kunci. Ya Ustaz, masih kesibukannya apa nih Ustaz? Kayaknya lagi sering lalu lalang ini nih ya, Iya. umroh. Biasa jadi khadim al-haramain. Jadi pelayan para tamu-tamu Allah. Alhamdulillah. Baik, nah ini kan sekarang kita lagi berada di bulan suci Ramadan Ustaz. Nah, tema kita adalah tentang Ramadan, bulan taubat. Apa yang bisa disampaikan oleh Ustaz Haji Nuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu sekalian, pada hari ini sehat ibu semua? Udah sahur ya? Nah, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan. Karena Ramadan ini dari asal katanya adalah yarmudud dzunub, yaitu membakar dosa atau menghapus dosa. Allah itu sangat sayang dengan kita. Setiap pekan dosa-dosa kita dihapus dengan kita melakukan sholat 5 waktu. Setiap hari dengan sholat 5 waktu, dari sholat zuhur ke asar dan seterusnya, ketemu dengan sholat, dan sholat selanjutnya dosa-dosa kita dihapus. Setiap pekannya ketemu dengan hari Jumat. Jumat dengan Jumat dihapus dosa kita. Kemudian setiap tahunnya kita ketemu dengan Ramadan. Antara Ramadan lalu dengan Ramadan sekarang, itu dosa-dosa kita dihapus. Jadi kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena zaman sekarang ini dosa itu sangat dekat dengan kita. Mungkin dulu ibu sekalian ya, ketika kita pengen melihat kemaksiatan, melihat layar tancap, langka. TV juga susah. Sekarang semua ada di mana? Di kantong. Jadi dosa itu sangat dekat dengan kita. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu memang tempatnya salah. Tetapi kata Rasulullah, wa khairul khata'ina at-tawwab. Dan sebaik-baik orang yang punya salah yaitu selalu bertaubat. Maka dari itu tugas kita adalah selalu berusaha menghapus dosa-dosa kita. Dan Ramadan ini tempatnya, saatnya kita membakar dosa kita, menghapus dosa kita bi'a'malis salihah, dengan melakukan amal-amal soleh. Semua yang baik-baik di bulan Ramadan ini fungsinya menghapus dosa. Puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira. Jadi puasa yang kita lakukan menghapus dosa. Qiyam, sholat sunnat taraweh atau qiyamul lail, itu juga man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufiralah, dan dia juga akan menghapus dosa. Begitu juga sedekah, infak kita, zakat kita, berbagi kita, itu semuanya juga menghapus dosa. Karena manusia tempatnya melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, bagi kita yang memang betul-betul merasa banyak dosa, minimalnya ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya dosa-dosa kita terhapus. Yang pertama, tentunya taubat. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuh. Bertaubatlah kamu wahai orang-orang yang beriman dengan betul-betul bertaubat. Karena dengan bertaubat, kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa kamu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berbahagia lagi buat orang-orang yang punya dosa kemudian dia bertaubat, kata Rasulullah, at-taibu kamal la dzanbalahu. Orang-orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Habis dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bertaubat
dosa kita habis. Dan kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah untuk selamanya. Alhamdulillah, ini baru satu poin. Baru satu poin dari 3 hal supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah taubatan nasuha. Nah, Bu, masih semangat? Masih jauh dari buka? Baru mulai. Buat pemirsa dari mana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami edisi Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang pasti akan bisa menghapus dosa kita, mari sama-sama kita baca bersama ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Jadi yang kedua yang bisa menghapus dosa kita adalah banyak-banyak beristighfar. Nah, istighfar itu kalau orang sakit itu seperti obat. Semakin banyak kita beristighfar, maka semakin banyak berguguran dosa-dosa kita yang kita punya. Dan kita setiap hari pasti melakukan sebuah kesalahan. Nah, baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak sengaja. Maka untuk menghilangkan atau menggugurkan atau menghapus dosa-dosa yang kita punya, maka banyak-banyaklah baca istighfar. Dan istighfar ini adalah perintah Allah. Di mana kata Allah dalam surah Muhammad ayat 19, "Fastaghfir lidzambika walil mu'min." Beristighfarlah kamu karena dosa kamu dan dosa orang-orang yang beriman. Jadi untuk menghapus dosa-dosa kita, kata Allah, fastaghfir, banyak-banyak beristighfar. Dan ternyata istighfar yang kita baca itu bukan hanya menghapus buat kita yang masih hidup, tetapi istighfar itu juga akan mampu menghapus dosa-dosa orang yang sudah ada di alam kubur. Ya, maka kita istighfarkan buat diri kita yang hidup dan istighfarkan juga buat orang-orang yang sudah dalam kubur. Astagfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jamil muslimin wa muslimah. Jadi ketika kita lantunkan istighfar itu, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, dan ampuni saudara-saudara saya yang beriman. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, para pemirsa sekalian, yang bisa menghapus dosa kita adalah lakukan kebaikan. Apa aja yang baik-baik, Allah sudah nyatakan dalam surah Hud ayat 115. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwa segala yang baik-baik yang kita lakukan itu menghapus dosa. Apalagi momennya di bulan Ramadan. Semua nilai kebaikan bukan hanya menghapus dosa dan dia pahalanya berlipat-lipat. Maka Ramadan disebut panen pahala. Ibu-ibu yang biasa masak ya 1 liter, kemudian karena kumpul keluarga menjadi 2 liter, pahalanya berbeda. Dia lebih banyak. Ibu pernah hitung berapa butir beras dalam 1 liter? Nah, nggak kehitung. Kalau 1 butirnya aja 1 kebaikan, Masya Allah, ya, luar biasa. Baik, alhamdulillah. Dan hadir di majelis kita ini di Serambi Islami ini adalah juga salah satu kebaikan yang kita jalankan. Betul. Di bulan suci Ramadan, berarti nilainya juga berlipat-lipat ya, Bu. Aminnya lah Mas. Itu. Baik, dan tentunya kepada Ustaz Mukhlis ya siapa-siapa saja Ustaz yang dosanya bisa diampuni oleh Allah ya ketika di bulan suci Ramadan. Baik, terima kasih. Taubat itu bukan hanya bisa menghapus dosa,
tetapi dia akan diganti dengan kebaikan. Di mana kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah. Jadi ketika taubat kita itu bisa diganti dengan kebaikan, satu, beriman. Karena mungkin banyak orang taubat melakukan kesalahan tapi tidak dilandasi keimanan. Maka setiap perintah-perintah Allah itu selalu diiringi dengan iman. Kayak puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Dan orang-orang yang juga tidak pernah rugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi taubat yang diganti dengan amal kebaikan, syarat pertama adalah taubat orang-orang beriman. Setelah dia beriman kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan wa amila amalan shalihah. Maka dilanjutkan dengan melakukan amal-amal yang baik. Ya, karena amal-amal soleh inilah yang ganjarannya adalah surga. Semua kata amal sholihah itu pasti diiringi dengan jannatin tajri. Ya, jannatin tajri. Nah, setiap amal-amal yang soleh yang kita lakukan itu balasnya surga. Makanya orang yang bertaubat dilandasi dengan keimanan, dilanjutkan dengan amal soleh, maka kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayiatim hasanah. Mereka itulah yang bertaubat, beriman, kemudian melakukan amal soleh, itulah mereka yang Allah ganti dengan kebaikan. Jadi bukan hanya kita diampuni dosa kita, tetapi kebaikan kita diganti dengan kebaikan. Jadi bonusnya luar biasa. Apalagi ketika taubat itu kita lakukan di bulan yang sangat mulia ini, ya kan? Karena kita berharap dari jauh-jauh kita pengen banget ketemu dengan bulan Ramadan. Bahkan dari bulan Rajab kita sudah minta ketemu Ramadan, dan kita ketemu Ramadan ini kita gunakan untuk kita minta diampuni. Karena belum tentu juga, nggak ada jaminan Ramadan akan datang kita ketemu. Seperti itu. Baik, Ramadan tapi dosanya nggak terampuni. Itulah orang yang disebut rogima anfu kata Rasulullah. Rogima anfu, orang yang sangat celaka itu adalah dakhala Ramadan lam yugfar. Orang yang udah ketemu dengan Ramadan dosanya nggak dihapus. Sampai-sampai ada ulama salaf mengatakan bahwa malam yakfar fi Ramadan, malam yukfar lahu fi Ramadan, falan yukfar lahu mimma siwa. Orang yang ketemu Ramadan dosanya nggak diampuni, dan dia tidak akan diampuni pun di bulan lain. Dahsyatnya luar biasa. Ya, jadi kita termasuk rogi ma'anfu, orang yang sangat celaka, rugi besar. Ketika kita ketemu Ramadan ternyata dosa kita nggak dihapus. Nah, itu yang seperti apa? Maksudnya ya, kan? Pelaku maksiat atau seperti apa yang tidak diampuni? Kalau lihat dari ayat yang tadi, bahwa orang-orang yang diampuni dosanya itu adalah orang-orang yang memang taubatan dan landasi dengan apa? Amanu, kemudian amilus sholihah. Ditambah lagi dengan yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi bahwa harus ada penyesalan dan dia tidak akan mengulangi lagi. Dan kalau perlu nih hal-hal yang memang kita bergaul di sini memang penuh dengan dosa, itu segera ditinggalkan. Sama layaknya seperti kita berteman dengan orang-orang tukang minyak wangi, maka pasti kita akan wangi. Tapi kalau kita berteman sama orang-orang yang tukang jual areng, nah, maka kita ikut akan apa? Cemong. Nah, tempat kayak gitu harus segera ditinggalkan supaya kita tidak kembali lagi ke tempat yang memang penuh dengan bergelimang dosa. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ini dari Majelis Taklim Wafis Al-Amin Center Bekasi. Yang mau bertanya silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yaya Zuria dari Talim Wafis Al-Amin Center. Alhamdulillah dari Bekasi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Saya punya teman Pak Ustadz. Teman saya ini ingin bertaubat, tapi dosanya banyak. Yang pertama, teman saya ini pernah terjerumus dalam zina. Kemudian teman saya ini sampai hamil. Dan dengan sengaja dia ini membunuh jiwa di dalam kandungannya atau menggugurkannya Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, apakah mungkin Allah mengampuni dosa-dosanya
Dan apakah mungkin Allah menerima taubatnya? Itu Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzina. Nama saya Maratun Solehanur dari Majlis Ta'lim Mofis Al-Amin Center dari Bekasi. Saya mau bertanya Ustaz, di era zaman sekarang ini kita sangat sulit untuk menghindari dari dosa. Setiap hari, setiap saat di handphone kita itu banyak maksiat yang berseliweran. Dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dan lain sebagainya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menghapus dan menghilangkan dosa-dosa tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ada satu riwayat dari Salman Al-Farisi. Beliau itu ada di samping pohon. Kemudian batang pohon itu diorang. Orang bahasa mana? Diorang itu apa itu? Digoyang gitu ya. Iya, diorang gitu. Digoyang-goyang. Kemudian daun-daunnya itu rantingnya pada berjatuh. Kemudian Salman Al-Farisi bertanya sama yang di sampingnya, "Kamu kagak nanya kenapa saya lakukan ini?" Gitu. Akhirnya orang itu nanya, "Iya, kenapa kamu lakukan itu? Pohon itu digoyang-goyang, diorak-orak sampai rontok-rontok jatuh." Kata Salman Al-Farisi, "Inilah orang yang berwudu, wudunya sempurna, kemudian setelah wudu dia sholat, maka dosa orang yang berwudu dan sholat rontok seperti pohon rontoknya daun-daun ranting." Gitu. Jadi dengan wudu aja, kan kita punya organ tubuh nih. Dengan berwudu aja itu sudah menghapus dosa-dosa organ tubuh kita. Makanya kata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau itu sangat menekankan, fahfaz ya miskin, peliharalah atau jagalah badan kamu, terutama yang 7 dari perbuatan dosa. Karena pintu neraka itu ada 7. Nah, dari 7 pintu neraka itu dia akan menggodok atau membersihkan atau menyiksa dari 7 organ tubuh kita yang berbuat dosa. Yang pertama adalah mata. Yang tadi ditanyakan, sulit sekali sekarang kita menghindar mata kita melihat maksiat. Yang kedua, telinga. Ya, mendengar gibah, mendengar yang lain-lain gitu kan. Karena gibah itu bukan hanya kita ngomongin orang apa begitunya, tetapi ya ngegosip orang. Katakan Ustadz Salim dengan Pak Dokter lagi berbincang-bincang tentang orang, saya nggak ikut. Cuma kuping saya rada-rada kepo dikit. Nah gitu ya, rada-rada kepo gitu. Kata beliau ini, syarikun lahu. Itu saya udah sekutu, ikut menggibah sekaligus. Walaupun saya itu tidak nimbrung, tidak ikut gitu. Yang lagi diomongin tuh ngomongin apa sih? Biasa kan ibu-ibu gitu tuh kalau di masjid taklim kasak-kisik gitu kan, kasak-kisik gitu. Tapi yang satu kagak ikut, dia cuma tapi dengar aja, ya, kepo gitu, kepoin aja. Kepo. Dan itu kata Imam Ghazali, syarikun lahu, udah masuk gibah. Maka perlu hati-hati. Makanya ketika bulan Ramadan itu bukan hanya puasa mulut kita, kemudian perut kita, kemaluan kita, tetapi juga terlihat kita ikut berpuasa. Kemudian yang berikutnya tangan. Berapa banyak orang berbuat dosa tangan ini karena memegang atau mencomot barang yang bukan milik kita dan lain sebagainya. Kemudian perut. Nah, perut juga kan kalau ada barang yang masuk dari mulut kita, hal yang haram, dia ini akan ikut juga merasakan efek dosa yang kita masukkan dalam mulut. Kemudian lisan sudah pasti. Ya, kemudian al-farj, kemaluan. Ya, mungkin buat ibu-ibu di sini solehah semua. Solehah. Kemaluannya hanya untuk apa? Pasangannya yang resmi. Tapi di luar sana, masya Allah, menjadi kebutuhan sehari-hari atau menjadi income, pendapatan, ya, menjadi profesi. Luar biasa banyak sekali. Makanya Syekh Imam Ghazali itu sampai menekankan pokoknya pelihara dari organ 7 organ tubuh kita. Dan yang terakhir kaki. Ya, selalu dipakai. Iya, kemana kita melakukan tindak dosa, kemaksiatan, pasti kaki akan mengantarkan kita. Makanya kata Allah dalam surah Yasin,
Al-yauma nakhtimu ala afwaihi wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari nanti mulut kamu akan kami tutup, tidak bisa berbicara, tapi tangan-tangan kamu yang akan berbicara. Kalau seandainya organ tubuh kita berbolong, maka kata kaki saya yang mengantarkan menjadi saksi. Luar biasa itu, ya kan? Bu, udah dengar? Ya Allah, mengenas kayaknya saya. Ini jadi bahan renungan buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan. Atau yang kita suruh tujuh tadi. Itu tadi yang kuping, tangan, kaki semua. Dia akan rontok dosa-dosa itu dengan kita berwudu. Makanya kenapa Bilal bin Rabah itu menjadi istimewa amalannya sampai dijamin masuk surga, karena dengan amalan apa? Wudunya saja. Dan sholat wudu membuka surga yang lebar-lebar. Iya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kasih kesempatan lagi nih. Ada yang mau bertanya nih. Ada voice. Istighfar dan tobat yang kita lakukan, yang bukan hanya akan menghapuskan dosa-dosa kita, bukan hanya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga melapangkan rezeki kita. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Bahkan dalam ayat lain dikatakan wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu sekalian yang di studio, mudah-mudahan kita duduknya kita di tempat ini Allah hapus dosa-dosa kita. Jadikanlah istighfar itu sebagai teman sehari-hari kita. Rasulullah saja orang yang maksum, tidak pernah punya dosa, tidak pernah berbuat dosa. Paling sedikit Rasulullah itu 70 kali istighfar setiap hari. Kita tempatnya dosa, sering melakukan dosa, sering menyakiti orang, sering menzolimi orang, bahkan tidak jarang sering menipu orang, membohongi orang. Maka teman yang bisa menghapus dosa kita adalah banyak-banyaklah beristighfar setiap hari. Kalau Rasulullah 100 kali setiap hari, kita tempatnya dosa 1000 kali. Kita membaca istighfar setiap hari, agar setiap hari pula dosa kita Allah hapus. Kemudian orang-orang yang membiasakan beristighfar, bukan hanya dosa kita yang Allah hapus, tapi orang itu akan Allah keluarkan dari segala kesulitan-kesulitan, terutama kesulitan hidup kita, dan terutama lagi kesulitan ketika kita berada di alam akhirat nanti. Rasulullah berpesan, man lazima al istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraj. Siapa orang yang membiasakan beristighfar, segala kesulitannya Allah kasih jalan. Wa min kulli dhikin makhraja. Dan setiap kesulitannya Allah pasti berikan solusi. Jadi hidup kita apa yang susah? Hari ini apa yang kita merasa sulit? Sulit ekonomi kah? Sulit hubungan kita dengan keluarga kita? Sulit dengan saudara kita? Sulit dalam mendidik anak kita? Maka kuncinya adalah banyak-banyak beristighfar. Dan orang yang sering beristighfar ini bukan hanya Allah kasih jalan keluar dari segala kesulitannya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka orang ini akan didatangkan rezeki yang tidak pernah dia duga dan dia sangka. Akan Allah turunkan rezeki itu buat orang-orang yang beristighfar. Kenapa rezeki itu begitu mudah Allah turunkan buat orang yang beristighfar? Karena rezeki itu diberikan kepada orang-orang yang bersih. Bersih hatinya dari hasud dan dengki, bersih dirinya dari dosa yang dilakukan, karena Allah suka yang bersih, dan yang bersih itulah yang Allah terima. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi kesempatan kita untuk membersihkan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Ada satu riwayat mengatakan walikulli syai'in zakat. Setiap sesuatu itu pasti ada pembersih. Wa zakatul jasadi asyam. Dan pembersih jiwa kita, diri kita adalah dengan berpuasa.
Baik, alhamdulillah. Keistimewaan dari istighfar ya, adalah yang pertama diampuni dosa, kemudian akan muncul kebaikan-kebaikan yang lain, dan berikutnya adalah diberikan rezeki yang terhingga dan dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Nah, kepada Ustaz Mukhlis apa yang ingin disampaikan? Alhamdulillah.